Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madhur Pratama dengan NIM akhiran 077 dengan rekan kelompok saya yaitu Dewo Putu Indra Sunaria dengan NIM akhiran 058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aljabar linier yang ketujuh. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa transformasi rotasi di R3 menghasilkan formula sebagaimana yang termuat di slide pembelajaran. Di sini jawaban saya sesuai dengan pemahaman saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangnya pemahaman kalian memahami kata-kata saya. Oke. Transformasi rotasi itu merupakan salah satu dari 3 jenis transformasi geometri linier yang dimana diantaranya itu ada translasi yang merupakan pergerakan dan dilatasi yang merupakan transformasi yang dapat memperbesar atau memperkecil gitu. Jadi transformasi rotasi di sini merupakan transformasi yang dapat menyebabkan suatu objek bergerak dengan sudut yang relatif gitu loh, yang tergantung dengan sudut pusat rotasi dari objek tersebut gitu. Lalu transformasi rotasi ini juga tentunya dapat diterapkan pada ruang 3 dimensi karena memiliki rumus tertentu yang bisa digunakan pada R3 atau ruang 3 dimensi. Mungkin sekian dari nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita disuruh memberikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi dari titik tersebut. Oke, di sini saya sudah mempunyai dua titik yaitu sumbu X dengan koordinat 2,2 yang dimana X, Y akan direfleksikan menjadi X, Y min Z. Min Y. Maaf. Nah, oke, langsung saja kita kalikan dengan matriks ini. Nah, min 1 ini kita dapat dari min Y ini karena min 1 ini merupakan perwakilan dari min Y. Dikalikan dengan koordinat sumbu X tadi itu 2,2 akan mendapatkan hasil 2 min 2 jadi hasil akhirnya yaitu 2, min 2 jika dibariskan. Oke. Lanjut saja ke yang sumbu Y, yaitu dimana sumbu Y ini memiliki koordinat 3,2 dan X, Y direfleksikan menjadi min X, Y. Hampir mirip seperti tadi, cuman minnya pindah ke X sekarang. Langsung saja kalikan dengan matriks ini, matriks 2x2 tersebut, yang dimana mendapatkan hasil min 3,2. Min 1 ini mewakili min X, 1 ini mewakili Y. Oke, seperti yang saya katakan tadi minnya itu di Y, jadi 1 yang ini itu menjadi min. Tapi sekarang karena refleksinya menjadi min X, jadinya 1 yang di atas posisi tadi menjadi minus gitu. Lalu dikalikan dengan titik koordinat sumbu Y ini 3,2 ini mendapatkan hasil min 3,2. Lanjut ke yang C, yaitu garis Y sama dengan X, yang saya sudah mempunyai koordinat 4, min 4, yang dimana X, Y akan menjadi Y, X, yang artinya posisi X dan Y itu bertukar gitu. Dan matriksnya pun seperti itu demikian. Jadinya karena X tadi itu di depan dan Y di sini, maka X-nya berpindah ke sini dan Y-nya ke sini. Oke, dan mendapatkanlah matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan jadi koordinat dari garis Y sama dengan X ini yaitu 4, min 4, dan mendapatkan hasil min 4,4. Seperti itu. Karena X yang harusnya di sini bertukar posisi dengan Y. Seperti itu. Jadi min 4-nya ini menjadi ke depan. Oke, paham? Oke, aman. Lanjut ke nomor 3. Di sini kita disuruh untuk memberikan sebuah titik pada R3. Nah, ini R3 ruang 3 dimensi dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut. Oke,
hampir mirip dengan nomor 2, cuman ini nomor R3 gitu ya, tadi itu R2. Oke, langsung saja jawaban nomor A yaitu bidang XY. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan. Terdapat titik 1,2,3 itu koordinat 1,2,3 yang dimana X, Y, Z akan terrefleksi menjadi X, Y, min Z. Nah, bidangnya ini saya tidak pakai Z-nya karena Z-nya itu min. Jadi saya pakai XY-nya saja. Karena Y-nya terrefleksi menjadi min Z. Yang awalnya Z menjadi min Z. Oke, langsung saja kita kalikan dengan matriks 3 kali 3 yang dimana X ini diwakili oleh 1, Y-nya ini diwakili oleh 1, dan min Z diwakili oleh min 1. Kita kalikan dengan koordinat ini dan menemukan hasil 1,2, min 3. Oke, lanjut yang kedua. Sama, hampir mirip, cuman minnya itu pindah ke Y sekarang. Dan yang saya gunakan juga ya XZ. Tadi kan XY karena Z-nya tadi min. Sekarang Y-nya sekarang min, saya gunakan XZ dengan koordinat 1, min 1,1. Oke, langsung saja kita kalikan dengan matriks ini dan mendapatkan hasil. Karena koordinat ini memiliki 1 minus 1 ini dikalikan dengan min Y ini, maka hasilnya menjadi positif 1. Jadi hasil akhirnya itu 1,1,1 itu. Oke, gampang bukan? Harusnya di sini ada nih, harusnya nomor 3 nih ada lagi 1, yaitu di mana suatu kondisi ketika yang ini kan, yang pertama ini kan Z-nya yang min. Nah, terus yang kedua yang B ini Y-nya yang min. Nah, yang C harusnya ada, kita anggap bayangin lah X-nya yang min sekarang. Jadi nama bidangnya itu kita ibaratkan menjadi bidang YZ karena X-nya berubah menjadi min. Dan sama, alurnya juga sama seperti ini. Kita kalikan dengan matriks yang sama-sama mewakili dari variabel ini dan dikalikan dengan titik koordinat berapa gitu kan. Misalkan YZ, bidang YZ itu titik koordinatnya 2 min 2,3,4 gitu misalkan. Kita kalikan dan nanti maka hasilnya akan menjadi 2,3,4 gitu. Karena minus ketemu minus jadi plus gitu. Oke, lanjut nomor 4. Berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki sumbu X dan sumbu Y, yang dimana sumbu X dengan koordinat 2,2 dan sumbu Y dengan proyeksi titik koordinat 3,1. Oke, langsung saja ke jawaban nomor A, yaitu sumbu X, Y berproyeksi menjadi X, 0 dan titik pada titik koordinat pada sumbu X ini kita kalikan dengan matriks 2 kali 2 yang dimana 1 ini mewakili X dan 0 ini anggap saja ini Y berubah menjadi 0, jadi kita tulis di sini 0. Oke, dikalikan dengan titik koordinat ini mendapatkan hasil 2,0. 2,0. Lanjut ke sumbu Y, yang mana titik koordinat di sumbu Y ini 3,1. Lalu X, Y-nya ini terproyeksi menjadi 0, Y. Kita kalikan saja langsung dengan matriks 0, Y, 0. 1 ini mewakili Y, 0 ini anggaplah X tadi itu berubah menjadi 0. Dikalikan dengan titik koordinat sumbu Y 3,1 dan mendapatkan hasil 0,1. Mengapa demikian? Karena 0 dikali dengan 3 hasilnya 0. Oke, 1 kali 1 ya 1 gitu. Sama juga dengan ini. Mirip, tapi yang ini Y-nya menjadi 0, yang ini X-nya menjadi 0. Oke, ini nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita disuruh untuk memberikan sebuah titik pada R3. Yang ini tadi R2, yang ini R3, dan gunakan
perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal. Seperti yang tadi, hanya ini di 3 dimensi. Lanjut. Nah, jawaban saya nomor A yaitu bidang X, Y. Mengapa demikian? Ya, karena seperti tadi, karena di sini Z-nya yang berubah. Memiliki koordinat 1, 2, 3 yang dimana X, Y, Z-nya ini terproyeksi menjadi X, Y, 0. Tidak Z lagi. Langsung saja kita kalikan di sini dengan matriks 3 kali 3 dikalikan dengan titik dari bidang XY ini tadi yaitu 1, 2, 3 dan menghasilkan hasil 1, 2, 0. Ya. Lanjut ke bidang yang XZ. Sama seperti tadi, hanya saja Y-nya sekarang berubah menjadi 0. Langsung saja kita kalikan dengan matriks 3 kali 3 ini, di mana titik bidang dari XZ ini memiliki koordinat 1, min 1, 1 yang saya kalikan dengan matriks X, 0, Z, dan 1 ini mewakili X, Z ini mewakili 1, 0 ini mewakili Y yang tadi yang berubah menjadi 0 sekarang. Dan mendapatkan hasil 1, 0,1. Dan seharusnya di sini ada jawaban yang ketiga yaitu yang ke C, yang dimana kondisinya itu X-nya berubah menjadi 0. Anggap saja seperti itu. Dan caranya mirip seperti ini, sama. Dan hanya saja saya tidak membuatnya karena waktu. Maaf. Kita lanjutkan saja ke nomor 6, oke? Berikan sebuah titik pada R2 dan tentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut putar. Pilih dua saja, sudut yang positif dan sudut negatif. Oke, jawaban A dari saya itu delta sama dengan 30 derajat dengan titik 3,2. Langsung saja kita eksekusi. Oke, delta sama dengan dalam saja ini matriks ya. Matriks cos 30 derajat min sin 30 derajat, sin 30 derajat, dan cos 30 derajat dikali 3,2. Baik, karena kita harus rubah dulu ini menjadi cos 30 derajat itu berapa sih? Nah, cos 30 derajat itu ini 1/2 akar 3 yaitu cos 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat. Min sin 30 derajat, ini nilainya min setengah. Itu min 1/2. 1/2 ini merupakan nilai dari sin 30 derajat. Dan 1/2 ke akar 3 ini merupakan cos dari 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat. Lalu kita kalikan dengan titik 3,2 delta sama dengan 30 derajat tadi. Dan mendapatkan hasil 2,59 min 1. 1,5 plus 1,7. Kita penjumlahkan saja 2,59 ini menjadi 2,95 min 1 ini menjadi 1,6. Mengapa 1,6? Karena kita bulatkan saja 59 ini menjadi 6 dan 2 dikurang 1 dikurang, jadinya 2,59 ini kita jadikan 2,6 dikurang 1,0 jadinya 1,6. Yang ini juga demikian dan mendapatkan hasil 3,2. Lanjut yang ke B, delta sama dengan 60 derajat dengan titik 3,6. Langsung saja cos 60 derajat min sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat dikali dengan titik tadi, titik dari min 60 derajat tadi yaitu 3,6. Yang dimana nilai cos 60 derajat itu min 1/2, min sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, sin 60 derajat itu min 1/2 akar 3, dan cos 60 derajat itu min setengah, itu 1/2 dikali dengan titik yang tadi 3,6 itu mendapatkan hasil min 0,5 dikurang 1,73 dapatkan hasil 0,2 dan min 2,59 plus 1 ya. Penjumlahannya sama dengan yang ini, hanya saja yang ini minus. Oke, mungkin sekian saja agar singkat. Nah,
Di sini di nomor 7 kita disuruh memberikan sebuah titik pada R2 dan tentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut putar. Pilih dua, clockwise dan counterclockwise. Nah, di sini saya sudah memiliki titik yaitu 2,3,4 dengan jawaban A, theta sama dengan 30 derajat clockwise terhadap sumbu X positif. Lalu matriks ini 1, 0, 0, 0 min sin 30 derajat. 30 derajat ini didapat dari ini, theta sama dengan 30 derajat. Kita pakai ke sini. Sin 30 derajat min 0 min cos 30 derajat min cos 30 derajat. Nah, langsung saja kita ambil saja berapa nilai dari min sin 30 derajat, yaitu min setengah. Dan seterusnya kita rubah ke nilainya masing-masing. Lalu kita kalikan dengan titik tersebut, titik 2,3 dan 0,4 ini, dan akan mendapatkan hasil 2,0,5 dan 0,8. Oke, mungkin sekian. Lanjut sekarang ke yang B, yaitu theta sama dengan 90 derajat counter clockwise terhadap sumbu Z positif. Di sini cos 90 derajat min 90 derajat 0, sin 90 derajat cos 90 derajat 0, 0, 0, 1. Lalu kita sama seperti tadi, kita kalikan ini dengan titik 2,3,4 barusan dan mendapatkan hasil min 3,3,4. Sekian dari nomor 7, lanjut ke nomor 8, yaitu tentang kontraksi. Di sini kita disuruh menggunakan perkalian matriks untuk menentukan bayangan titik. Yang A itu kontraksi dengan faktor K, B kecil atau kurang dari 1, lalu B dilasi dengan faktor K lebih besar atau lebih dari 1, C ekspansi dengan arah sumbu X dan faktor K lebih dari 1, dan yang terakhir D kompresi dengan arah sumbu Y dan faktor K kurang dari 1. Saya menggunakan titik yang sama, yaitu titik 2,3,4, yang dimana A kontraksi K sama dengan 0,5, dan kita kalikan K sama dengan 0,5 ini, kontraksi tersebut. Karena ini 0,5, jadinya di sini itu setengah, karena 0,5 ini merupakan setengah dari 1, dan setengah dari 1 juga 1/2 kita bisa ubah menjadi matriks, dikalikan dengan titik ini mendapatkan hasil 1,1,5,2. Lanjut yang ke B, dilasi K sama dengan 2. Nah, yang tadi ini kan 0,5. Nah, di sini menjadi setengah, bisa dikatakan juga setengah dari 1/2. Karena di sini K ya sama dengan 2, kita pakai 2. Matriks 3 kali 3 kita pakai 2 nilainya. Lalu dikalikan dengan titik yang tadi, yaitu ini 2,3,4, mendapatkan hasil 4,6,8. Nah, yang C, ekspansi sumbu X, K sama dengan 0,5 atau setengah, 1/2. Sama seperti tadi, kita kalikan saja ini dengan titik yang tadi, yaitu 2,3,4, dan mendapatkan hasil 1,3,4. Kompresi sumbu Y, K sama dengan 2. Jadi Y-nya ini karena K sama dengan 2, berarti hanya pada bagian Y ini kita jadikan 2. Maka ini 1, 2, 1. Lalu kita kalikan terhadap titik yang tadi, yaitu 2,3,4, dan mendapatkan hasil 2,6,4. Karena ini Y-nya kita ganti ke K sama dengan 2. Anggap ini K dulu. Nanti nilai K ini, dari sini kan dikatakan K sama dengan 2, berarti K-nya itu kita ubah menjadi 2. Ini atas-atasnya juga seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 9, yaitu berikan sebuah matriks operator berukuran 2x2, gambarkan hasil transformasi dari persegi satuan pada kuadran 1 yang
operasikan terhadap matriks tersebut. Oke, di sini saya sudah memiliki matriks 2 kali 2 yaitu 1, 3, 6, 6. Matriks yang mewakili persegi satuan pada kuadran 1 itu sama dengan 1, 0, 0, 1. Lalu hasil transformasinya mendapatkan hasil 1, 3, 6, 6. Ini mana? Ini 1, 3, 6, dan 6. Kurang lebih hasil pada gambarnya demikian. Mungkin lanjut saja kita ke nomor 10. Pilihlah 2 soal pada exercise 4.9 di antara nomor 23 sampai dengan 32. Lalu kami memilih nomor 25, itu proyeksi ortogonal 3,4 membuat sebuah sudut phi per 4 dalam kurung sama dengan 45 derajat dengan sumbu positif x aksis. Karena proyeksi tersebut membuat sudut phi per 4 terhadap sumbu positif x aksis, maka bentuk matriksnya sebagai berikut. Kita pakai nilai dari phi per 4-nya yaitu 45 derajat, kita masukkan ke dalam matriks, lalu ubah cos 45 derajat ini menjadi nilainya, yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Begini bentuk matriksnya. Dengan demikian, standar matriks proyeksi ortogonal 3,4 yang membuat sudut phi per 4 atau 45 derajat terhadap sumbu positif aksis adalah 0,7, min 0,7, 0,7, dan 0,7. Lalu saya memilih nomor 26, yaitu proyeksi ortogonal 1,2, membuat sebuah sudut phi per 3, phi slash 3 gitu ya, sama dengan 60 derajat dengan sumbu positif x aksis, mendapatkan hasil 1 per 2, 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 3, dan 1 per 2. Ingat ini nilai dari cos 60 derajat. Dengan demikian standar matriksnya untuk proyeksi ortogonal 3,4 ini membuat sudut terhadap sumbu positif x aksis adalah 0,5 atau bisa dibilang setengah, min 0,8, 0,8 dan setengah atau 0,5. Lanjut nomor 11. Di sini kami suruh memilih salah satu soal exercise dari 4.10 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kami memilih nomor 3. Dan di sini commute yang berarti jika terdapat dua transformasi T1 dan T2, maka T1 dalam kurung T2 dalam kurung X sama dengan T2 dalam kurung T1 dalam kurung X untuk semua X. Lalu jika kita lihat T1 dalam kurung T2 dalam kurung X sama dengan T1 1 per Kx sama dengan K seperti yang tadi, karena K-nya tadi ini di dalam, maka sama dengan K, jadi satunya ini pindah ke dalam kurung 1 per K sama dengan X, dan T2 dalam kurung T1 X dalam kurung X sama dengan T2 dalam kurung Kx sama dengan 1/K dalam kurung Kx sama dengan X plus K atau per K. Jadi T1 dalam kurung T2 dalam kurung X ini tidak sama dengan T2 dalam kurung T1 dalam kurung X, sehingga T1 dan T2 tidak commute. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 12. Disuruh memilih lagi salah satu soal dari 4.10
nomor 5 sampai dengan nomor 8, dan kami memilih nomor 5, yang dimana kami disuruh untuk menemukan standar matriks untuk TB derajat TA dan TA derajat TB. Di sini jawabannya yaitu diketahuinya itu A sama dengan matriks 1, 2, 4, 1, dan koma B sama dengan 2, min 3, 5, 0. Lalu standar matriks untuk TB derajat TA 2, min 3, 5, 0. Matriks ini dikalikan dengan matriks 1, yaitu yang A, matriks A ini dikali matriks 2, min 3, 5, 0 ini dikalikan dengan matriks A ini akan menghasilkan min 10, min 7, 5, min 10. Lalu standar matriks untuk T A derajat dan TB berarti matriks A ini kita kalikan dengan hasil dengan matriks B, lalu menghasilkan min 8, min 3, 13, min 12. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya atau pemahaman saya kurang atau penyampaian dari penjelasan saya itu kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.